Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Eklesia 3 adalah hari terakhir untuk bulan November. Dan kami percaya Tuhan tetap melindungi kami, karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Untuk itu hari ini kita akan memuji Tuhan, dan dimanapun saudara-saudara berada maupun di rumah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, Engkau ada bersama kami semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang terindah bagi kami PA Eklesia 3. Kami yakin dan kami percaya selama 1 tahun Engkau telah pelihara kami bersama. Hanya sedikit waktu kami berikan kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak waktu yang Kau berikan kepada kami. Itulah sebabnya pada saat ini kami tidak perlu sia-siakan apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami bersama dengan Engkau. Walaupun saat-saat ini kami boleh melihat dunia mengalami Tuhan wabah Corona-19, tapi kami yakin dan kami percaya suara-Mu yang datang kepada kami, agar kami senantiasa berpegang kepada-Mu, kami senantiasa teguh di dalam Engkau. Kami tidak perlu goyah, karena kami tahu dan kami percaya sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Itulah sebabnya kami berterima kasih untuk terakhirnya kami melayani Engkau Tuhan pada bulan November, pemahaman Alkitab Eklesia 3. Dan kami yakin dan kami percaya sebelum kami mengadakan ibadah
Kiranya Allah urapi kami bersama. Hadirlah bersama-sama kami ya Tuhan, agar benar-benar apabila kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh rasakan kuasa-Mu. Baik yang sakit Engkau jamah, baik yang lemah Engkau kuatkan, baik yang bimbang Engkau pertetapkan, yang sudah jauh Engkau kembalikan kesetiaan mereka ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan kami percaya hari ini adalah hari yang terindah untuk kami mengucap syukur kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, ada haleluya? Haleluya. Yang keras dong, ada haleluya? Haleluya. Luar biasa. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan senang dipuji, bukan kayak manusia maka puji, tapi Tuhan senang dipuji. Ada amin? Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
teman, saudara pun, sekalipun suami, istri nggak bakal menghibur kita, hanya Yesus. Ada amin? Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh agar supaya firman yang kita terima itu menjadi rema dalam kita. Amin. Haleluya. Dunia ini tidak lama lagi. Haleluya, Yesus. Segala kemuliaan, segala keagungan, segala kehormatan, segala pujian hanya kami sampaikan kepada Engkau, Allah yang kami sapa ya Aba ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami, yang ampunya kami, yang memiliki kehidupan kami, yang merancang, mengatur kehidupan kami. Betapa kami sadari tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Kami sudah memuji-muji Engkau, mengagungkan nama-Mu, naik bermau harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau disukakan.
Saat tiba, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat pendelegasian tugas tanggung jawab bagi kami sebagai hamba-Mu. Siapakah kami? Kuduskan, sucikan, layakkan kami. Biarlah firman yang impartasikan menghidupkan, menyegarkan, memberikan lagi Tuhan motivasi bagi kami di dalam melakukan apa yang Tuhan mau bersama dengan Tuhan. Sucikan kami Tuhan, setiap pendengar baik di rumah, setiap pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online Eklesia 3, kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom, shalom Elohim. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang bagi jemaat PA Eklesia yang ada di rumah, para pemirsa yang sedang mengikuti ibadah dari PA Eklesia 3 pada siang hari ini. Saya percaya dan terlalu yakin saudara dapat mengikuti dengan rasa kagum dan hormat. Kalau kita rasa kagum dan hormat, saya percaya dimanapun engkau berada, dan saat ini telingamu sedang mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau bersikap sesuai apa yang Tuhan mau. Fokus kepada Dia, karena Dia juga fokus dengan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Siang hari ini saya ingin mengimpartasikan kebenaran firman Allah yang Tuhan letakkan di hati saya untuk disampaikan kepada kita sekalian di siang yang berbahagia ini. Sekali lagi engkau yang bertelinga, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ada informasi, ada pesan Tuhan bagi saya dan saudara. Firman Allah yang diimpartasikan untuk kita semua pada pagi hari ini atau siang hari ini di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mari saudaraku sekalian, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 117 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dalam pasal 117 ini hanya 2 ayat dengan topik pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ayat pertama demikian bunyi firman Allah, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa. Ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita pada siang hari ini. Saya percaya lewat kebenaran yang sudah disampaikan bagi saya dan saudara, firman Allah ini akan terus membawa kita kepada sebuah kebenaran. Bagaimana kita dapat meresponi kasih Tuhan yang besar. Puji Tuhan saudaraku sekalian.
dari eklesia tersirat sebuah kebenaran tentang besarnya kasih Tuhan. Besarnya kasih Tuhan di dalam hidup orang percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan, yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan itulah perwujudan dari kasih Tuhan yang besar, hebat, luar biasa itu. Itu sebabnya saudaraku sekalian, lewat Mazmur 117 di dalam ayat 2, sebab kasihnya hebat, luar biasa. Kasih Tuhan hebat, kasih Tuhan tak terbatas, kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Atas siapa? Atas saya, atas saudara, atas gereja Tuhan yang meresponi betul-betul. Karena saudaraku sekalian, kadangkala manusia tidak meresponi akan kasih Tuhan yang besar itu. Saudara, bila kita ingat dan ingat kasih Tuhan dalam hidup ini, tentu sampai kapanpun kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup, haleluya, menghitung, dikatakan menghitung dan mengukurnya segala kebaikan, segala kemurahan, segala kesetiaan, segala pemeliharaan dan perlindungannya atas setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan itu semua tidak terbilang. Mulut kita tidak cukup untuk menyampaikan, saudara, kasih Tuhan yang hebat itu. Dunia ini syarat dengan segala situasi keadaan musim. Dunia ini syarat dengan tekanan, intimidasi, teror. Hari-hari ini sampar COVID-19 masih terus. Belum berhenti. Kapan berhentinya? Namun saya percaya satu saat itu akan berhenti. Tetapi kasih Allah, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dalam Efesus 3 ayat 18, kalau kita membaca di sana, Efesus 3 ayat 18. Haleluya. Demikian bunyi firman Allah. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara bisa amenkan ayat ini? Amin. Haleluya. Paulus begitu menyadari sekali akan kasih Tuhan yang maha hebat itu. Sekali lagi Paulus menyadari betul akan kasih Tuhan yang maha hebat itu. Sehingga dia dapat ungkapkan dari lewat ayat 18 betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
luar biasa. Tak terbatas, saudaraku sekalian. Itu sebabnya betapa kita bersyukur, berterima kasih melewati situasi keadaan yang tidak bersahabat hari-hari ini. Tetapi ada rencana Tuhan untuk saya dan saudara. Musim boleh ada, situasi boleh memburuk, keadaan seolah-olah tidak lagi membuat kita kondusif. Begitu mempengaruhi perilaku kita hari-hari ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia hebat. Dia tidak pernah gagal dan tidak pernah digagalkan oleh situasi kondisi yang ada. Sering saya katakan kepada jemaat saya, kita hidup di dunia ini hanya lebih kepada mempersiapkan untuk kita meninggal. Karena saudaraku sekalian, berapa banyak waktu kita ada di dalam dunia ini, kita pun tidak tahu kapan hari itu akan tiba untuk saya dan saudara. Karena dia katakan, dia datang ibarat pencuri di tengah malam. Anda tidak tahu. Tetapi bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan dan meresponi kasih Tuhan, saya percaya apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, itu tidak akan menakutkan kita. Amin. Tidak akan mencemaskan kita, tidak akan membuat kita khawatir, takut, panik, parno. Ya. Yang kadangkala saudaraku sekalian, kita banyak yang di luar sana sudah lebih takut kepada COVID daripada Tuhan kita yang berkuasa, berdaulat penuh atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang saudaraku sekalian, bukan kita meresponi kasih Tuhan yang hebat itu, dahsyat itu, tetapi kadangkala saudaraku sekalian, tanpa kita sadari, kita selalu kita hanya mengingat besarnya masalah yang kita hadapi. Seolah-olah kita hanya melihat kepada masalah yang besar daripada kita melihat Yesus yang lebih besar dari masalah itu. Rubah paradigma saudara, cara pandang saudara tentang Tuhanmu. Rubah image kita kepada Tuhan. Pikiran kita harus memiliki pikiran Kristus, sehingga yang kita lihat adalah Kristus yang diurapi itu lebih besar dari segala apapun yang ada di hadapan saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada di dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak berada di zona nyaman, tetapi mereka tahu kebesaran Tuhan. Mereka tahu bahwa Allah mereka adalah Allah yang memiliki sifat kasih yang hebat dahsyat. Walaupun dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi ternyata di situasi yang tidak nyaman itu, Yesus Tuhan itu ada di sana. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Menjadi pertanyaan, manakah lebih besar? Manakah lebih besar masalah yang ada atau kasih Tuhan yang telah kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan? Karena ketika kita ada di dalam area kasih Tuhan, tidak ada kata khawatir, cemas, takut, panik.
Tidak ada kata untuk kita mau keluar dari kasih Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih agape itu, kasih phileo, eros, kasih apa lagi, ada berapa kasih. Itu bisa berhenti dan terhenti oleh waktu, situasi, kondisi. Tetapi kasih agape itu, kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kita aminkan. Kita aminkan kebenaran firman Allah. Saya percaya dan terlalu yakin, masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima, kalau saja kita mau jujur, kasih Tuhan itu lebih besar dari masalah apapun. Amin, saudara. Kita harus memiliki integritas. Integritas artinya jujur, saleh, benar. Karena itulah jati diri Kristus yang Dia letakkan dalam hidup kita. Memiliki kejujuran. Di mana ada kejujuran, pasti di sana akan ada sesuatu yang membuat hidup ini disenangkan oleh Allah. Artinya Tuhan senang dan orang yang ada di sekitar kita senang. Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, dia berubah dan dia boleh rasakan arti dari kejujuran itu. Dan Tuhan ingat dia. Tuhan ingat Daud. Sehingga Allah sendiri berkata, aku berkenan. Daud berkenan kepadamu. Dan ini yang Tuhan sedang harapkan hari-hari ini. Ya, ada kejujuran dalam meresponi kasih Tuhan itu. Itu penting sekali, saudaraku sekalian. Karena Daud adalah orang yang meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang benar. Bukan sekedar diucapkan, tetapi ini harus timbul dari lubuk hati yang jujur, yang memahami, yang mengerti, yang tahu betul kasih Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kasih Tuhan yang dikerjakan oleh kuasa Kristus, oleh kuasa Holy Spirit itu, kuasa urapan Roh Kudus itu akan membuat kita ini terus memahami arti hidup bersama dengan Tuhan sesuai kasih Tuhan yang hebat itu. Dalam Mazmur 9 ayat 2, kita melihat di dalam Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Haleluya. Ini terakhir bagi Eklesia 3 di tahun 2020 pelayanan. Dikatakan ayat 2, dikatakan di sana untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin, saudara. Aku mau bersyukur. Nilai dari ucapan syukur itu ada mujizat, ada pertolongan. Nilai dari ucapan syukur itu ada hal-hal yang supranatural, yang spektakuler, yang Tuhan akan kerjakan ketika kita mengucap syukur. Amin. Alkitab memberikan pertanggungan jawab. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan mau.
Karena di sana kasih Tuhan yang besar itu akan menjadi rema, menjadi penyataan dalam hidup orang percaya. Haleluya. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita di hari-hari yang ada menjelang Yesus akan datang menjemput orang-orang salehnya. Setan tidak akan berdiam diri. Setan terus bekerja dengan kekuatannya, karena dia juga tahu bahwa dia akan nanti dirantai, dia akan nanti masuk di kerajaan yang betul-betul kerajaan yang penuh syarat dengan penderitaan. Dan dia ingin merekrut sedemikian rupa banyaknya manusia untuk bersama dengan dia. Itu sebabnya mari kita meresponi terus kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan dengan hanya ucapan kita belaka, tetapi disertai dengan perilaku Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga hidup ini akan menjadi hidup yang bermakna. Bermakna untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kita berkomunitas, kita dapat bermakna dan berarti. Kalau hidup ini berarti, Paulus statementnya, dia memang mengharapkan, rindu sorga. Namun dia berkata, kalau aku masih ada di dalam dunia ini, aku mau memberi buah. Itu artinya dia mau bermakna, berarti, dan bernilai. Dan nilai ini bukan nilai yang sudah dipuskan nilai dunia. Nilai yang sedang dikejar oleh Paulus adalah nilai kekekalan. Nilai sorgawi. Semua kita mengejar itu. Nggak tahu yang tidak memahami, mengerti. Tetapi kita yang tahu dan mengerti. Makanya kita tidak bisa dibatasi oleh situasi keadaan. Walaupun ada dalam lembah bayang maut sekalipun. Komitmen dari SMA Sadar, Mesak dan Abednego adalah komitmen yang memiliki nilai kekekalan. Tubuh fisik boleh hangus, jiwa dan roh mereka tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala. Layani Tuhan terus. Saudara, hari ini mari kita, roh kita terus menyala-nyala dengan meresponi kasih Tuhan itu. Saudara, dan terus melekat. Ya, dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Oh, ada banyak sekali keluputan, pertolongan. Dia perlihatkan, saudara, perlihatkan panjang umur. Panjang umur bukan dari umur saja kita, tetapi umur di dalam menjalani hidup ini. Panjang dalam panjang rezeki, panjang berkat, panjang pelayanan, panjang rumah tangganya, panjang kemarin istri saya genap 70 tahun. Luar biasa. Ya. Berarti dia sudah melewati 25.550 hari kemarin. Luar biasa. Saya katakan kepada istri saya, luar biasa kan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara, nggak pernah sakit, saudara. Kalau cuma sakit flu itu biasa buat dia. Dan jarang. Saya berkata, saya bangga memiliki istri seperti ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kakak beradik melayani untuk hari ulang tahun istri saya. Itu doa kami. Dan saudaraku sekalian,
doa kami dijawab oleh Tuhan. Pergumulannya besar, tetapi bersyukur. Eklesia sebagian hampir 80% mungkin datang, saudara. Oh, luar biasa. Yang tidak datang, kasih selamat sama Ibu Vera. Haleluya. Tapi kan tidak boleh kontak fisik. Kasih saja kodenya, Anda mengasihi dia. Tapi bukan dengan paksaan, tetapi karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 36 ayat 6 dan 8. Mari, ini ayat terakhir. Ayat terakhir, saudara. Mazmur 36. Haleluya. Mazmur 36. Ayat berapa tadi ya? Ayat 6. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Wah, kasih Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah kasih-Mu sudah sampai ke langit? Atau masih sampai di plafon? Tapi kasih Tuhan itu, wah, tidak terbatas sampai ke langit. Setia-Mu sampai ke awan. Wah, langit menyaksikan, awan menyaksikan. Tuhan tolong kita. Biarlah mari kita mau meresponi kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati kebenaran firman Allah. Mari kita akan naikkan sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Karena topik ya eklesia, tema eklesia adalah meresponi kasih Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kasih Yesus. Jemaat Tuhan, eklesia, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, pemirsa yang sedang mengikuti, mari kita naikkan pujian. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pegang tanganku. Kasih Yesus indah, indah dalam hidup, menghiasi dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Pegang tanganku sepanjang jalan. Angkat tanganmu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menerangi hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa penuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan firman Allah. Besar kasih Tuhan. Kalau engkau belum dialiri oleh kasih Tuhan, engkau dalam masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, mungkin hambatan-hambatan, tekanan-tekanan yang begitu berat, engkau berada pada titik terendah, engkau berada pada titik kritis dalam langkah iman, pengharapan kasih. Minta kasih Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengaliri kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa
Pegang tanganku. Kasih Yesus, kasih Yesus seperti sungai tak pernah kering. Kasih Yesus menggoda hati. Dalam kasih-Mu merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu merasa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami rasakan Engkau hadir bersama dengan kami. Lewat pujian penyembahan kami, firman-Mu sudah diimpartasikan, disampaikan, dan biarlah itu teraplikasi benar di dalam setiap hati-hati kami tentang meresponi kasih Tuhan yang besar. Dan biarlah itu terus mengalir bagaikan sungai, terus menerus di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya setiap telinga yang sudah mendengar, benar-benar Tuhan, sekali lagi teraplikasi benar di dalam hati kami. Dan bagaimana kami mengimplementasikan, menjalankannya. Holy Spirit, Roh Kudus akan terus kuatkan kami, giring kami, tuntun kami, bawa kami kepada kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat Eklesia 3 di tahun 2020 ini, akhir dari pelayanan kami. Tetapi kami percaya kalau Tuhan sudah tolong kami saat ini Ebenezer, kami percaya tahun 2021 lagi Immanuel akan terus menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami berdoa bersyafaat, menyerahkan seluruh keberadaan anggota PA Eklesia dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada dalam keadaan lemah, bimbang, susah, sakit, persoalan, masalah, kesulitan, tantangan, terpapar oleh COVID-19. Tuhan lawati mereka. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Itu sebabnya nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kami lepaskan pertolongan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian bagi PA Eklesia, para pemirsa, dimanapun mereka berada, baik di Indonesia, mungkin di luar negeri sekalipun. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian bagi kami semua. Berdoa buat bangsa, negara, pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, MPR, DPR, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, menteri, gubernur jajarannya, wali kota jajarannya, bupati jajarannya, camat dan segala jajarannya, kelurahan, RW, RT, Tuhan dalam menjalankan tugas negara, tolong mereka, mampukan mereka, hikmat Tuhan. Tidak mudah di masa krisis, di masa pandemi. Namun kami percaya mereka adalah hamba Allah yang harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Diberkatilah mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kami semua, baik di tempat ini Tuhan. Eklesia 4. Terima kasih sudah bersama dengan kami Eklesia 3. Kami percaya kami sebentar pulang dengan membawa berkas-berkas Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadakanlah tanganmu. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya, wajah kemuliaan, karakter Tuhan,
sehingga hidup ini juga memancarkan karakter Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput orang-orang salehnya masuk di tempat yang kekal, surga, tinggal kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia.